Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Instan Serbalawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Instan yang berantakan ini. Semoga selalu memberikan informasi dan memberikan motivasi serta masukan-masukan dan juga semangat buat teman-teman semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bisa kalian terapkan dalam usaha kalian ya guys. Nah jadi kita balik ke tema video, ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting tentang masalah usaha budidaya jamur tiram. Sebelumnya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru, ketinggalan video-video terbaru dari Kreatif Channel. Jangan lupa di like juga. Semoga yang rajin like, semoga usahanya semakin sukses, semakin maju, dan semakin mengalami peningkatan ya guys ya. Nah jadi tema video kita pada pagi hari ini ngobrol-ngobrol santai tentang masalah nutrisi ya guys ya. Nah jadi beberapa hari lalu ada pertanyaan masuk ke kolom YouTube ya guys ya, kolom komentar YouTube. Jadi masalahnya tentang air cucian beras. Nah jadi katanya ada yang berkata, seorang petani jamur, bahwa air cucian beras itu tidak baik untuk backlog jamur tiram karena itu kan kotoran. Kenapa disiramkan ke backlog jamur tiram? Nah seperti itu ya guys ya, lebih kurang seperti itu. Nah, mungkin karena buat pembuatan backlog jamur tiram aja harus disterilisasi, harus steril. Nah kenapa air kotor, air cucian beras itu disiramkan ke dalam backlog? Nah jadi seperti itu ya guys ya pertanyaannya. Nah, justru itu bisa mengotori atau merusak backlognya, mungkin seperti itu pandangannya. Dan secara garis besar mau Insan katakan, Insan sudah dari awal-awal membudidayakan jamur tiram, bahkan ada satu video tentang membahas air beras dicampur dengan air kelapa yang udah Insan uji dan hasilnya lumayan bagus. Kadang kalau misalkan nggak sempet ataupun nggak ada air kelapa, ya Insan taruh air berasnya aja. Air berasnya aja Insan semprotkan, dan sudah selama lebih kurang 6 tahun Insan menggunakannya itu ya, backlog nggak ada masalah, nggak ada keluhan, nggak ada gimana-gimana ya guys ya. Dan saat ini ada pula statement yang mengatakan air cucian beras itu nggak bagus untuk backlog. Jadi di sini Insan tertarik untuk membahasnya buat kalian, teman-teman pemula, supaya nggak ragu, supaya kalian itu mendapatkan jawaban yang lebih tepat, lebih jelas. Nggak hanya berasumsi bahwa air cucian beras itu kan kotor, di beras saja dicuci untuk membuang airnya cucian berasnya itu, kita malah disemprotkan ke backlog. Nah itu kan bisa merusak backlog atau gimana ya guys ya. Nah jadi di sini Insan mau menjelaskan sedikit tentang apa sih kandungan air cucian beras itu. Nah buat teman-teman, untuk selengkapnya mungkin bisa cek di Google apa-apa kandungan dari air cucian beras dan apa-apa manfaat dari air cucian beras. Nah jadi yang pertama itu guys, kita ambil beberapa garis inti aja untuk kebutuhan si jamur ya guys ya. Jadi ada beberapa kandungan yang memang diserap oleh backlog untuk pertumbuhan si jamur tiram itu. Jadi supaya kalian paham, nggak hanya kotoran aja, memang ada kotoran itu tidak lebih dari debu ya guys ya. Karena kan kalau karung beras itu memang ada celah-celahnya, dia nggak terlalu rapat seperti kantong plastik. Karena ada celah-celahnya, pasti debu akan masuk. Dan ya hanya debu itu ya guys ya kotorannya. Sedangkan banyak lagi nutrisi ataupun banyak lagi kandungan-kandungan yang sangat bagus untuk pertumbuhan si jamur tiramnya itu tadi. Makanya kalau disemprotkan ke backlognya itu hasilnya adalah efeknya gitu ya guys ya. Nah jadi apa aja sih kandungannya yang terdapat di dalam air cucian beras itu? Yang pertama, karbohidrat guys. Nah kita ini ambil garis-garis besarnya aja ya guys ya, ambil nutrisi-nutrisi utamanya, nutrisi-nutrisi utama yang memang dibutuhkan backlog. Karena kalau misalkan kita ambil semua itu ada banyak guys, lebih kurang ada 14 atau 15. Kalian bisa cek sendiri di Google, ataupun nanti akan saya coba tampilkan ke layar video ini guys. Nah jadi kalau misalkan karbohidrat yang pertama guys, saat endapan air cucian beras itu kita diamkan sekitar 3 atau 4 jam, maka di bawah itu ada endapan ya guys ya. Endapan itu adalah
karbohidrat murni guys, 100%. Dari yang Insan baca di Wikipedia dan Google, nah itu adalah endapan karbohidrat 100%. Bahwasanya itu digunakan juga dalam proses kecantikan itu untuk masker, karena ada menggunakan masker saripati beras. Nah bahkan itu ditaruh di muka ya guys ya. Untuk kalau misalkan itu kotoran, kenapa ditaruh di muka ya guys ya. Bahkan di muka aja orang berani menaruh, apalagi di backlog. Nah jadi seperti itu guys. Yang pertama, karbohidrat 100%. Kenapa dibutuhkan oleh backlog? Yang pertama itu kalian tahu dedek, salah satu nutrisi untuk pembuatan backlog jamur tiram. Fungsi dedek itu apa? Fungsi dedek itu adalah ya memberikan asupan karbohidrat ataupun gula. Nah jadi dalam beras itu terdapat karbohidrat dan gula yang merupakan makanan ataupun nutrisi tambahan untuk miselium jamur tiram, bukan untuk pinheadnya ya guys ya, tapi untuk miselium jamur tiram. Jadi misalkan penambahan air cucian beras itu bisa membantu mensuplai penambahan karbohidrat di dalam backlog guys. Jadi karena karbohidratnya 100% itu bisa ditambahkan ke dalam backlog, jadi ya bener-bener ada efeknya ya guys ya, dari secara untuk pertumbuhan si miseliumnya itu tadi. Kalau miselium itu berarti kan setelah mengumpul benang-benang limfahnya, itu akan membentuk bakal pinhead ataupun pinheadnya. Nah jadi seperti itu guys ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks ini maksudnya ya lebih dari 2 macam vitamin B lah. Dan ada juga vitamin C-nya yang Insan baca. Nah jadi vitamin C ini juga bertujuan untuk menambah ataupun merangsang jaringan akar ataupun merangsang jaringan miselium untuk membentuk bakal pinhead itu tadi. Nah kemudian berikutnya adalah gula ya guys ya. Udah jelas kalau ada karbohidratnya berarti di dalamnya itu ada gula. Nah, gula itu ya juga berfungsi untuk membantu pertumbuhan pinhead itu tadi ya guys ya, merangsang pertumbuhan pinhead. Walaupun tidak ada zat auksin di dalam kandungan air beras tersebut, tetapi dari jumlah karbohidrat yang terdapat itu bisa merangsang pertumbuhan zat auksin untuk pertumbuhan si pinhead itu tadi guys. Walaupun nggak secara langsung di dalam air cucian berasnya itu, tapi dari kandungan karbohidrat yang sampai 100% ditambah vitamin B itu bisa memberikan kandungan zat auksin secara otomatis ya guys. Jadi nggak salah kalau kita menyiramkan air cucian beras itu ke dalam backlog ataupun menyuntikkannya ke dalam backlog. Kalau menyuntikkannya, kalau kalian ada waktu mungkin disuntikkan lebih efektif, jadi dia langsung masuk ke jaringan limfa ataupun miselium di dalam backlog tersebut guys. Nah jadi itu ya guys ya, penjelasan singkat tentang manfaat dari air cucian beras ataupun kandungan-kandungan yang terdapat dari air cucian beras. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau menggunakan air cucian beras itu jangan ragu ya guys ya. Nah, karena memang ada sedikit, memang ada kotoran dalam air cucian beras tersebut, tapi ya manfaatnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kotorannya. Hanya saja mungkin catatan yang harus kalian garis bawahi itu, air cucian beras yang digunakan itu adalah air yang baru. Karena di dalam air cucian beras itu terdapat bakteri pengurai. Jadi bakteri pengurai ini yang hidup dia hanya dalam waktu beberapa jam aja, mungkin 4 atau sampai 5 jam, kemudian dia mati. Sehingga kalau kita diamkan air cucian beras itu agak lama, dia akan berbau. Nah itu karena bakteri pengurai yang terkandung di dalam air cucian berasnya itu sudah pada mati guys. Jadi dia merubah aroma dari air cucian beras tersebut. Makanya kalau menggunakan air cucian beras itu baru dicuci, kemudian langsung kalau ada waktu langsung disemprotkan ke backlognya. Kalau ada waktu ataupun ada alatnya juga bisa langsung disuntikkan, itu lebih efektif lagi. Karena Insan memang rutin menggunakan air cucian beras 1 minggu kadang 2 kali, kadang 3 kali untuk menghasilkan pertumbuhan jamur tiram yang bagus. Nah itu buat teman-teman semua, silahkan dicoba di rumah. Jangan ragu, sekali lagi kalau misalkan kurang jelas masalah informasinya bisa cek di Google atau di Wikipedia. Tips dari Insan adalah jangan menelan ilmu mentah-mentah. Kalian harus buka ataupun mencari referensi dari beberapa orang, sumber-sumber yang lebih terpercaya, supaya kalian mendapatkan data yang lebih akurat guys. Jadi jangan langsung kalau seseorang itu berkata ini bagus, ini tidak bagus, jangan langsung dicerna, jangan langsung ditelan.
Nah, tapi dicari dulu kebenarannya, dicari tahu dulu sumber-sumbernya. Nah, seperti itu ya guys ya. Buat teman-teman, nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share juga supaya banyak teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi dan manfaat dari video-video dari channel ini. Nah, kita jumpa di video yang selanjutnya. Kalau ada yang salah insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.